نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال: وكذا رواتب الصلاة والضحى والتراويح سنن لها فضل وثواب عظيم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul seperti biasa. Di setiap setengah bulan sekali kita mengadakan acara majelis pengajian rutin, yaitu membaca kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dan mendapatkan manfaat daripada kitab yang dikarang oleh seorang wali besar, seorang kutub, seorang tuliannya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kitab ini pun ilmu kita selalu terhubung kepada baginda Rasulullah SAW. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah SAW, juga seluruh keluarga, para sahabat, para kerabat, para dzurriyyah dan pengikut-pengikut Rasulullah ila yaumil qiyamah. Wabil khusus kepada orang tua kita, ayahanda kita Habib Muhammad Syekh bin Ahmad Maula Khilaf, yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau dapat berhadir mendampingi kita, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, keafiatan, kelapangan dan rezeki yang halal yang luas kepada beliau dan keluarga beliau pun kepada kita semua. Mudah-mudahan tidak cuma di dunia, tidak cuma di majelis ini kita dikumpulkan bersama beliau, tetapi kita akan dikumpulkan bersama beliau dan datu-datu beliau di hari kiamat, di negeri akhirat, tepatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keberkahan Rasulullah SAW. Para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh guru-guru agama, para hadirin, para hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneruskan kajian kita, masuklah kita kepada bagian pembahasan yang masih berhubungan dengan sunnah-sunnah. Wakada, dan seperti itu pula, seperti itu maksudnya disunnahkan. Disunnahkan kepada kita berataan, yaitu rawatibus sholati, sembahyang qobliyah dan ba'diyah. Rawatibus sholat itu sembahyang sunat qobliyah dan ba'diyah. Jadi kalau kita ditakuni kena di rumah oleh bini atau oleh anak cucu,
rambah sembahyang rawatib ketinggian hingga menampilkan masalah itu aja. Padahal kita jangan pernah mengerti sembahyang rawatib itu sembahyang apa garang, supaya kita memahami bujur-bujur secara ringkasnya aja yang disebut dengan rawatibus shalah ialah sembahyang sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Sembahyang sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu itu disebut bahasa Arabnya sembahyang rawatib. Kenapa jadi kadang-kadang orang kita pada mengerti masalah rawatib? Karena masyhurnya di tengah-tengah masyarakat hanya menyebutnya sembahyang qobliyah dan sembahyang ba'diyah. Itu sembahyang rawatib terbagi dua. Sembahyang rawatibus shalah terbagi kepada dua macam. Yang pertama ada sembahyang rawatib yang muakkad, yang sangat dianjurkan. Ada salat rawatib ghairu muakkadah, ada sembahyang rawatib yang cuman disunnahkan, tidak bersangat dan dianjurkan. Jadi sembahyang sunnah qobliyah dan ba'diyah itu terbagi dua macam. Ada yang muakkad, Rasulullah itu sidin sangat bersemangat dan hampir kada pernah meninggalkan. Rasulullah sangat sidin memperhatikan benar, walaupun sembahyang ini sunnah, walaupun ini qobliyah dan ba'diyah disebut rawatib tadi, tapi Rasulullah nang kaya-kaya nang ini fardu. Kenapa? Sidin ketemu meninggalkan, diutamakan sidin benar. Lalu karena sembahyang ini kada pernah ditinggalkan Rasulullah sangat mengutamakan, menjaga dan memelihara, seakan-akan nang kaya jadi wajib. Disebutlah ngarannya karena hukumnya tetap sunnah, tapi tingkatannya muakkad. Nah, disinilah terkadang ada di beberapa hal orang-orang yang soleh, mereka itu menganggap pada diri mereka sendiri sembahyang yang muakkad ini wajib bagi mereka. Tapi bagi mereka mendisiplinkan, seakan-akan kayak apa Rasulullah menjaga sembahyang yang rawatib muakkad tadi, nang kada pernah meninggalkan, nang dijaga sidin benar, nang dilazimkan Rasulullah benar. Mereka seakan-akan pun mengikuti Rasulullah, mewajibkan menggawi rawatibnya. Disebut ngarannya muakkad. Mana-mana nang muakkad itu, yang muakkad itu ada 10 rakaat. Sembahyang rawatib, sembahyang qobliyah, sembahyang ba'diyah, sembahyang sunnah nang mengiringi sembahyang fardu, nang muakkad, nang Rasulullah sidin menjaga benar, nang sidin pasti menggawi, seakan-akan ini menjadi wajib. Itu ada 10 rakaat yang
pertama 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Di antara hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rak'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi menyatakan di dalam hadis ini, sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu artinya subuh sudah masuk. Subuh sudah masuk. Arti subuh sudah masuk itu orang sudah azan. Nah, orang sudah azan. Kalau di dalam fikih artinya masuk waktu subuh itu terbit fajar shadiq. Fajar shadiq. Yang fajar itu ada 2 macam. Fajar itu ada 2 macam. Ada disebut ngarannya fajar kadzib, ada disebut ngarannya fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar di sebelah timur itu muncul, bina tarak di sebelah matahari hidup tarak, tapi ketika tarak cuma sekedar beberapa detik saja, kada sampai melanggar menit, tinggal pulang. Nah, kalau orang kada mengerti, membahari, ini kan mainnya jam, mainnya aplikasi, HP, itu lain lagi. Orang bahari bujur-bujur melihat alam, melihat keadaan, tanda-tanda falakiyah. Nah, kalau orang kada mengerti, ketika binatang di sebelah timur itu dikira orang fajar terbit, dan itu subuh sudah masuk. Tapi berbeda apabila munculnya itu tadi kena kembali adab bahasa Arabnya disebut fajar kadzib. Fajar kadzib ini tidak menunjukkan waktu subuh telah masuk ada, tetapi waktu sahur telah habis, ujar kita waktu imsak. Ada fajar namanya fajar shadiq, al-fajr shadiq. Fajar shadiq ini ketika inya muncul terang, dan semakin lama semakin berterang, kada tenggelam lagi, semakin terang, semakin terang, semakin terang, berterang, akhirnya muncullah amaran syamsul, matahari. Nah, fajar ini disebut karena al-fajr shadiq. Ini menandakan masuknya waktu subuh. Dalam masalah ini, ulun pernah mendapat ajaran dari Al-Habib Ibrahim bin Smith. Ibrahim bin Smith waktu ulun di Madinah dahulu pernah ulun hilang oleh Siti. Sayangnya beda tahun kita tulakan tadi Habib Ibrahim bin Smith ini, Ibn Zain bin Smith sudah usul benar, ada orang lagi ditemui, sudah sangat beruntung rezeki. Sedang ulun mencari informasi, soalnya ada ketemu di antara murid Sidin, ada bisa menawar lagi sini ditemui. Paling menanam pertemuan lawan anak Sidin Habib Umar bin Zain bin Smith, karena Tuhan itu sudah
itu umur Sidin sudah 86 tahun. Tambah ini berapa kira-kira? 2018 ini 2026 sudah 8 tahun lah. 86 tambah 8 94. Nah, cocok aja 94 ya. Subhanallah. Waktu 2018 itu Sidin terima tamu dari jam setengah 12 malam. Terima tamu dari jam setengah 12 malam. Itu karena bicara masalah ilmu. Ada nomor takut kayak ini wilayah di sini. Nah, kemudian setelah lewat tengah malam setengah 1, nah di situ sini buka kitab, baca kitab sampai hampir subuh. Nah, jadi pembelang pada Sidin itu harus buyur-buyur harus buyur-buyur. Kenapa jadi harus buyur-buyur? Harus, kada boleh mengantuk. Masih baca kitab. Nah, apa pelajaran dari Sidin? Sidin membicarakan masalah al-fajr as-shadiq. Coba perhatikan ujar Sidin. Kalau waktu sembahyang subuh hanya ditandai dengan terbitnya fajar shadiq, seandainya kata belum terbit fajar shadiq, maka kayak apa juga pun orang mengerjakan sembahyang subuh kada sah. Itu hebatnya ilmu syariat, menyembunyikan berkedok dengan syariat. Sekalinya di situ ada hikmah daripada ilmu hakikat. Kalau fajar shadiq belum terbit, maka orang kayak baju pun kehendakan sembahyang subuh, namun terbit fajar shadiq belum, sembahyang subuh belum sampai lagi waktunya, sehingga andai kata dipaksakan dikerjakan kedesak. Siapa yang bernama al-fajr shadiq? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kandungannya di situ, orang kalau bujur hendak sembahyang harus terlebih dahulu memusyahadahkan Rasulullah. Nampak al-fajr shadiq hanya Allahu Akbar. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dalilnya di dalam hadisnya Rasulullah ujar Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian sudah melihat aku. Melihat aku di mana? Usolli. Jumlah fi'il fa'il ini menjadi hal, lalu maknanya sebagaimana kalian sudah melihat aku, ay hala kauni usolli. Dalam keadaan hal aku sedang sembahyang. Ikam sembahyang. Nah, tapi ikam sembahyang ini sebagaimana ikam melihat aku sedang sembahyang. Nah, kalau kita bicara masalah hadirnya Rasulullah ini berkenaan dengan al-fajr shadiq, tentu kita harus mengaji dahulu masalah mengenal Rasulullah, kayak apa caranya memusyahadahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nang seakan-akan kita ketawa bergerak baik secara batin dan secara zahir di dalam melaksanakan sembahyang, terkecuali
melihat pimpinan Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kebanyakannya kita astagfirullah, 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 musalli salawat maghribi salat rakaat dan astagfirullah makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kita sembahyang, nama memimpin kita dalam sembahyang siapa? Padahal Rasulullah secara gamblang sallu kama ra'aitumuni usalli. Bila ikam belum melihat aku ya Rasulullah dalam keadaan memimpin sembahyang, kaitan dahulu sembahyang. Nampak-nampak melihat aku dahulu, tentu melihatnya di situ dengan syuhud batin. Nah ini berkenaan dengan masalah al-fajr shadiq. Nah ini pelajaran singkat. Alhamdulillah sampai menerima pelajaran dari seorang zuriyatnya Rasulullah Al-Habib Zain bin Sabit bin Ibrahim bin Sabit di Madinah. Sekarang kadang lagi di dalamnya. Mudah-mudahan sedikit dipanjangkan umur, sehat, afiat. Uzur karena Tuhan itu jadi Tuhan kadang lagi nerima tamu sedikit. Penting-pentingnya aja lagi. Waktu itu ulun bertahun sudah diperiksa, sedikit semua normal. Gula darah normal, ginjal, jantung, paru-paru, semuanya normal. Istilahnya sampai kita akan tadi negari. Cuma karena unsur Tuhan aja. Nah, kembali kita. Artinya sembahyang qobliyah subuh 2 rakaat itu setelah azan subuh. Arti setelah azan subuh ini artinya terbit fajar shadiq. Seandainya kata misalnya kita di rumah, kita belum turun lagi ke masjid, ke langgar, kalau turun lagi kita di rumah aja. Nah, karena sembahyang sunat itu lebih afdalnya itu di rumah. Jadi kita misalnya nunggu waktu nih. Nah ternyata misalnya membayar ini jam atau HP kita sudah kita persiapkan aplikasinya itu ternyata azan, tetapi di masjid dilanggar belum azan. Kalau di aplikasi sudah azan, meskipun di masjid kada terdengar dilanggar, kada terdengar orang azan, berarti waktu subuh masuk. Sunatkah sudah kita mengerjakan sembahyang qobliyah subuh? Sunat hukumnya. Sunat hukumnya. Jadi kada menunggu orang azan di masjid belum lagi azan, kayak rumah qobliyah subuh, ada waktu subuh sudah sampai. Bahkan apa jadi orang di masjid kada azan? Mungkin biasa azan di masjid, biasa azan di langgar, waktu itu belum terbangun. Ada terbangun, atau misalnya terbangun juga ada terdengar orang azan. Kenapa? Listrik mati. Azan saya sedikit di masjid, azan di langgar, cuma kadang-kadang kenapa? Karena kami hidupi. Kita kok hidupi suara kita ini, suara orang Baha'i berbeda. Kalau muadzinnya Rasulullah itu Sayyidina Bilal bin Rabah, itu di dalam riwayat, kalau kata khilaf di dalam kitab Bijuri Ibnu Qasim, dalam Bijuri Ibnu Qasim di dalamnya itu disebutkan karakter suara Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah itu bilanya sini naik ke menara itu suara sidin akan sampai terdengar 5 kilo apa persegi lah saya ke kiri 5 kilo, ke kanan 5 kilo, ke muka 5 kilo, ke belakang 5 kilo. Corong, nah beri pakai sidin ya, kan ada corong dari itu.
imapal terdengar masih suara. Sayyidina Bilal agak kayak apa suara? Nah, alih jajaliannya ini, alih jajaliannya. Ada pemeng-mengan, ada sound system, ada. Itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Kita sembahyang sunnah qobliyah subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Orang sembahyang qobliyah subuh artinya sembahyang sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Raka'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lalakian kah peminian kah nang menghakun menggawinya itu ujar Nabi khairun lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisi-isinya, dibanding dinilai dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Talarang, tabaik, tabagus, tatinggi, tamulia sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Nabi nang padahal ini Nabi artinya Nabi nang memadahkan Nabi itu as-shadiqul haqqul mubin, benar apa yang disampaikan Rasulullah. Tinggal kitanya aja lagi hakun kada sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat aja. Bayat kah kada mah penting sembahyang, punya menang ayatnya itu nak kada bisa. Jarang lagi kuliah kul wallah aja. Hafal ulun ya. Kul wallah mah kada hafal juga. Berang aja. Sembahyang sunat 2 rakaat yang penting kada ayatan asal jangan tinggal Fatihah aja. Yang mana salamnya aja, salamnya mendai capak pada lagi sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, mendai banyak Allahu Akbar. Fatihah disini tumpang sini ada yang itu bang. Nah ini udah mulai kita sudah mengetahui ini, artinya sudah nampak ilmunya Rasulullah sampai kepada kita diberi Tuhan taufik dan hidayah kawa menggawinya sebelum subuh gawi dahulu. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man shalla rak'atayil fajri di alam wa alam, siapa nak sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, ayatnya imbah Fatihah alam wa alam, sembahyangnya ayatnya pertama alam nasrah, yang kedua alam tarokai. Alam nasrah sampai tutup sampai sampai faida farokta fansab wa ila rabbika farghab juga. Itu dengan di alam wa alamnya ya, alam itu aja kayak ada. Kalau ini jadi hakun bakal ini memang belum beli ini dikira pakai ada apa ini ada apa ini, ada mimpin orang bermasalah anaknya ini tadi bermasalah, tapi anaknya ini tadi bujur, tetapi dibalik orang menjadi kata bujur itu datang pada Allah nangis anjilnya ini ujar presiden tolong aja mulai anak ulun di kayak mana ini sudah sekali sidang diberatakan pada anak ulun ini macam-macam penjara anak ulun ini kada salah. Anak ulun ini duduk di kendaraan parkir di pinggir jalan, sekalinya ada kendaraan menabrak kendaraannya di pinggir jalan, jangannya di tengah jalan tuh boleh jadi ini di pinggir jalan ditabrak oleh orang itu, kendaraan anak ulun hancur,
Nah orang nama nabrak ini luka tiba-tiba didahin anak ulun yang disalahkan orang. Nah tiba-tiba orang pertama di sidang orang sekali sudah sekali aja lagi gue yang di sidang ini anak ulun ini bisa diketok orang palu. Ujar ulun kada apa ya diketok orang palu palu aja diketok kan kada apa sarjana anak biar aja diketok orang. Ulunnya artinya kayak anak ulun ini masuk orang penjara tolongi pakai apa supaya yang benar itu benar yang salah itu salah. Di antaranya ulun nyuruh baca Fatihah 4 baca Fatihah 4 jadi di antaranya ulun suruh baca kalinya setengah bulan 3 minggu itu datang oleh ulun. Alhamdulillah gue aja anak ulun yang udah jadi masuk orang ulun ke dalam penjara. Bahasa pantangan ini iya guru nya kadang pikir orang yang ada salah guru kadang jadi orang menyalahkan mau suapan ke penjara lawan anak ulun. Artinya ada bahasa orang sambal sama ini orang mana ini ayat apa jadi kisahnya tadi ayat akhir kan ingat ya anak ulun minta ketahuan melompian amalannya guru yang jasa kalinya orang kada jadi mendakwa anak ulun bujur pas anak ulun. Jadi apa tadi aja iya nanti guru disuruh guru baca ulun baca guru apa tadi dibaca ulun gak ingat lagi nih Pak. Apa tadi nak baca enak anak ujar guru Fatihah 4. Oh lang itu masalah apa ya Pak biar bacaannya aja ulun baca akan Fatihah 4 di situ. Ada kurangnya ini tapi kapur nih. Subhanallah. Masa jepitnya yakin kan pengaling-aling pul Fatihah 4 guru gue di sini. Kayak itu tuh bahasa sini masih itu formnya lagi. Jadi mana mau pilih jasa apa atau pilih boleh sedikit saja kan? Yang mau bahasa nama itu juga. Error. Siapa yang sembahyang sebelum subuh 2 rakaat ayatnya pertama alam nasyrah, yang kedua alam tarakai, maka orang itu selamat dari terjepit terkena penyakit di dunia, sakit di akhirat. Di dunia ada sakit, di akhirat ada sakit. Alam nasyrah itu akan memecahkan kebuntuan masalah yang ada di dunia. Alam tarakai itu akan menyelamatkan dan menjadi akan benteng daripada siksa di neraka. 2 rakaat qabliyah subuh. Mudah aja 2 rakaat aja. Pahadangan orang membaca di masjid. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar.
Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali. Ada 41, maksudnya 40 kali. Itu tambahin ulang. Ya Hayyu Ya Qayyum Ahyil quluba tahya ya Hayyu Ya Qayyum Ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mal fid din wad dunya 18 kali. Itu baca pulang la ilaha illallah malikul haqqul mubin la ilaha illallah malikul haqqul mubin la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Sedang aja mati juga menggalakan kan la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Siang ada. Jadi sedang jangan baca la ilaha illallah la ilaha illallah. Apa cuma bacanya tuh yang pernah nyawa itu ya sedang aja bacanya 100 kali la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Itu kalau la ilaha illallah malikul haqqul mubin itu diamalkan 100 kali dalam sehari semalaman. Punya pada sempat sebelum subuh ibadah zuhur amalkan. Bila orang mengamalkan itu 10 macam diberi Tuhan, 10 macam diberi Tuhan. Maka ada apa lagi pengulut 10 macamnya? Pertama, dibukakan Tuhan pintu rezeki yang mudah, yang halal, yang berkah. Yang kedua, diberi Tuhan ilmu laduni. Yang ketiga, dibukakan Tuhan hijab sehingga ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dimenangkan dari segala musuh-musuh yang dengki, dimenangkan 10 macam. Yang ujungnya dijamin matinya husnul khatimah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Apa dengan orang baca itu kan sampai kita sembahyang dia subuh 2 rakaat. Nah ini termasuk rawatib nang muakkad, sembahyang nang bujur-bujur sunnah, tapi ini kadang ditinggalkan oleh Rasulullah semasa hidup beliau. Disebutlah muakkad karena Rasulullah mengutamakan dan menjaga memeliharanya. Jadi pembinian kayak itu juga. Kayaknya dahulu basuh kulit, kayaknya dahulu nyebitnya ini kan teman-teman baca bangun kulit langsung basuh kulit. Kulit apa? Kulit panci, kulit rinjing, ke dapur, ke dahulu hakut aja kada sebanyak kopiah subuh. Kayaknya dahulu mau ke dapur. Wah, hujan kayak belajarnya. Bisa kabarnya itu macam terlambat aja bisa. Ada tentu akan dulu kopi subuh, ayo anda menggawe nang tidak perlu. Sayang khairun minat dunya wa ma fiha. Andai kata ada orang membawa ke hadapan kita, nah apa nih itu jadi kita nampu bawa di dunia dan isi-isinya di sini Pak mengumpulkan sudah nanti kata kubariakan nikah masa nikah jangan sembahyang subuh, jangan sembahyang sebelum subuh 2 rakaat. Kita lebih memilih 2 rakaat sebelum subuh ketimbang dunia dan isi-isinya. Nah, kita membedakan cara mau diingkari. Artinya, misalnya orang anggaplah menilai anggaran dunia itu adalah duit. Menilai anggaran dunia itu adalah duit. Ketika orang mendapatkan duit, itu kan semua orang itu berbahagia dan lapang dada. Karena semua orang yang mendapatkan duit itu berlapang dada, berbahagia. Banyak orang semakin dapat duit hidupnya makin pusing.
Banyak orang semakin banyak duitnya, semakin kada tapi kawan lagi menjaga waktu, disiplin dengan pengajian, kada kawa dengan urusan rumah tangga, kada kawa lagi hendak disiplin rumah ganal bisi kada sadiami, bini bungas ka jarang terdapat kawan bini. Semakin berduit, semakin mengulah dirinya sengsara, semakin berduit, semakin sibuk. Berbeda dengan orang yang diberi Tuhan anugerah, kawa menggawi sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat, ini akan diberikan Tuhan lebih baik daripada dunia yang ada segelintir orang memandangkan menilai dunia itu adalah duit lebih baik dapat dunia kan lebih baik dapat kawa menggawi sembahyang qabliyah subuh lebih baik kawa menggawi qabliyah subuh 2 rakaat, pasti diberi Tuhan berbahagia lapang dada. Kalau segelintir orang menganggap mengenal dunia itu adalah kehormatan, ada semua kehormatan semakin dihormati orang itu semakin membuat kita ini bangga dan bahagia. Malahan maulah semakin kita ini dihormati orang semakin mau kita ini baik. Jadi benar sudah ada. Mungkin jadi adat, kenapa jadi adat bilang hampir setiap kali ya. Bilanya kita habis acara peringatan apakah di acara-acara besar di masjid kah, di langgar, di majelis kah, Tuhan mau yuhakan benar itu saya sedikitnya memotong habis kita memotong kita memotong tanggul di bawah fotonya nang dahulu aja gitu karena lihati lagi yang nyaman tuh orang ada dikenal orang nyampainya sudah kanyang kulit orang pada mengatakan lagi ada yang terkenal nih aduh anak kulit sedikit makan tak pada kantuk sudah nah ini foto kita bebay bebaynya sekalinya lah kita bebay itu ayo sekali seorang aja sekong seorang mas pulang sekong seorang betah malam nih tuh yang diurus. Andai kata segelintir orang menganggap kehormatan kedudukan itu adalah itu dunia, maka dunia lebih jauh dari lebih baik daripada itu qabliyah subuh 2 rakaat. Jelas. Nah, mudah-mudahan kita mau menggawi 2 rakaat ini dulu ya. Coba jangan tersalah memahaminya ada di mana awal dulu ini ada orang-orang pada berarti kalau ujar Nabi sembahyang 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Oh berarti kita banyak bilanya kalau sembahyang Tuhan kan bisa lagi mencari apa-apa kita lebih baik kita itu aja sudah. Oh dia udah kada makan nih kan ada nama mikir mau masak kayak ini ada kan ujar Nabi tadi lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itu Nabi memandangkan saking istimewanya kedudukan orang di hadapan Allah Ta'ala, seandainya kata dunia dan isi-isinya ini miliknya digunakannya fisabilillah, inya ada orang kada isi dunia tapi nya kalau menggawe qabliyah subuh 2 rakaat tentu terbaik orang ini di hadapan Allah Ta'ala. Ini maksudnya. Oh, ulun kayaknya sudah sebulan tadi kita berbagi lagi ulun hati itu senang aja bilang qabliyah subuh 2 rakaat ulun senang. Kenapa? Hubungan mengampun mencari dunia itu tak harap uang. Kemudian ke situ juga kada demam ya. Kada mah, oh jorong ikan baik itu. Anak belanja pemain apa? Ini jangan hati-hati juga kita salah memaham katanya ini. Duha dan sembahyang nak disunahkan nak
dan benar pahalanya ialah sembahyang duha. Sembahyang duha. Rawatib tadi kan sudah lah, rawatib ada muakkad, ada ghairu muakkad. Di antaranya muakkad itu 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh. Kita hancur aja. Soalnya ilmu ini sudah banyak diketahui ya. Kemudian duha. Sembahyang duha ini sepaling sedikit 2 rakaat. Sepaling sedikit 2 rakaat kita menggawi sembahyang duha. Nah, usahakan benar sembahyang duha ini jangan ketinggal setiap harinya. Ulun ada dilajari tata cara sembahyang yang ringkas menurut thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disebut thariqah Al-Qadiriyah. Apa sembahyangnya? Sembahyang apabila habis waktu subuh, waktu isyraq masuk. Artinya waktu subuh habis karena matahari terbit. Bahwa ini nyaman mengetahui waktu isyraq, lihat di HP karena tahu kita sudah. Siapa yang sembahyang 4 rakaat di dalam waktu isyraq, niatnya ialah yang pertama usolli sunnat al-isyraqi ma'al istikharati rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Sajaku sembahyang sunat isyraq beserta sembahyang sunat istikharah 2 rakaat. Jadi digabung sembahyang isyraq dengan sembahyang istikharah, digabung 2 rakaat. Salam. Ayatnya setelah Fatihah pertama, di rakaat pertama surahnya dibaca surah Iqra. Surah Iqra, surah Al-Alaq. Rakaat yang kedua membaca setelah Fatihah surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai tutup keduanya kan, jangan Iqra Allahu Akbar ya boy. Sampai tutup artinya harus hafal lah ya, kalau bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq harus hafal sampai tutup. Rakaat yang kedua inna anzalna sampai tutup juga. Salam sampai itu 2 rakaat. Imbah itu berdiri pulang. Sembahyang pulang 2 rakaat usolli sunnatal duha ma'al hajati. Nah, itu gabung lewat sembahyang hajat. Sholli sunnatal duha ma'al hajati rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saja sembahyang sunnat duha beserta sembahyang hajat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ayatnya imbah Fatihah yang dibaca idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai tutup. Rakaat yang terakhir yang kedua imbah Fatihah baca surah li'ila fi quraisyin ila bihim sampai tutup. Menurut thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa yang sembahyang seperti itu caranya, maka ditulisnya sudah sembahyang isyraq, sudah sembahyang istikharah, sudah sembahyang duha, sudah sembahyang hajat. Nah, caranya kayak itu. Bila tutup habis subuh sudah masuk waktu isyraq, ya, atau orangnya sudah nang gawi-gawi atau buka toko sudah, atau
unjunan itu kada utahan lagi kada sembahyang duha lagi sebelum bagawi apa-apa tuntung subuh bawirin dan macam-macam pernah kayak kita hajat tuh pas anak kayak gitu tuntung mengajar tuh masuk waktunya itu sudah tuh lewat sedikit lah tapi tetap masuk. Ditulis sudah sembahyang isyraq, istikharah, sembahyang duha dan sembahyang hajat. Padahal menggawi tadi cuma 2 rakaat. Itu menurut tata cara Thariqah Al-Qadiriyah. Nah, mudah-mudahan kau menggawi itu. Gak hebat benar luar biasa. Ujar gurulun melajari ini jasidin bila orang mulazamah istiqomah mengamalkan itu, maka ujar sidin dirinya itu akan selalu dinaikkan Tuhan, martabatnya naik sebagaimana matahari ketika terbit terus naik. Yang kedua, naiknya derajatnya di sisi Allah Ta'ala ini ujar sidin selalu mendapatkan tuntunan. Segala apa yang dikerjakan, diperbuatnya di hari itu semua sudah dipilihkan Allah Ta'ala, pilihan Tuhan semua. Harus gawe apa? Wah ini kada bingung, ada jawaban di hati ini. Oh ini jangan, oh ini gawe. Itulah rajaki dipermudah, kada dibagiakan kecuali orang tuh bujur-bujur lapang sampai dinyamati itu pun kada lagi baganangan kayak apa biniku, kayak apa anakku, kada baganangan lagi. Kenapa? Rajakinya tuh sudah dijamin, anak bininya dijamin, hajatnya apa aja dunia dan akhirat 38. Gimana cari amalan apa itu? Cuma amalannya ada, cobaan negawi, cobaan kulihat 3 hari lah kira-kira. Ini memang kada perlu menyebabnya kada sabar, kada tegawi, 4 rakaat kada tegawi. Tapi punya bujur-bujur hendak mendapatkan anugerah Allah Ta'ala, sabar 4 rakaat aja. Habib Umar bin Hafid itu sedikit kada berdiri bulik dulu kecuali sembahyang 4 rakaat. Ada kita nih, ya tadi kadang-kadang berbelinya itu yang bisa tahu kok bedul, kada balik pada pasahapan tapi guling di situ. Ini kita bisa sudah lama, bisa pada juga ini. Iya, aja ini. Nah, Tuhan itu yang dulu kita tarawih kita bilang. Tarawih itu rakaat bisa kalau panjangan dan sini kita bilang kita lah kira belum bisa ini. Kenapa ini? Mudah-mudahan apa yang kita baca diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala apa yang kita baca kita lakukan di sini ini diberikan Allah anugerah keberkahan manfaat dunia dan akhirat sehingga kita semua makin hari makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin kita dapat mengikuti junjungan kita Rasulullah di berbagai macam sunnah yang diajarkan dan dicontohkan beliau. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi wa alin aliyal fatihah. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna
تب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا سيدي